atau perginya Ibu Bapak kekasih kita adalah karena kehendak dari Tuhan. Ibu Bapak yang kami kasihi, kegiatan ini kita akan terus lanjutkan minggu depan. Dengan hormat kami berharap dari Majelis Pertimbangan teristimewa, dalam hal ini Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Bapak Agustin Teros Narang, kami mohon nanti minggu depan akan menjadi pembicara awal, akan menjadi mengantar kita untuk ibadah kita seperti ini minggu depan, dan kami terutama tim akan mempersiapkan dengan baik semua ini dalam situasi teknologi informasi kita yang harus disesuaikan terus-menerus. Minta maaf jika mungkin ada suara yang kurang jelas, tetapi kita berharap kalau kita datang kepada Tuhan, apapun keadaannya, hati kita tetap tertuju kepada Allah kita. Ibu Bapak yang kami hormati, terima kasih kepada pengkhotbah, dalam hal ini kesediaan Ibu Pendeta Telhaliagi Ambung DTH, beliau rektor dari IAKN. Terima kasih beliau bersedia menjadi pengkhotbah malam hari ini, membagikan bagaimana beliau bisa melawan situasi pandemi ini. Beliau adalah salah satu penyintas, seperti juga minggu yang lalu Pak Kloso, Pak Dr. Kloso adalah salah satu penyintas. Semoga firman Tuhan yang dibawakan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak, dan jemaat dari berbagai tempat. Dan biarlah ibadah ini menjadi kekuatan kita semua. Malam hari ini, Bapak Ibu yang sedang dalam masa isolasi mengikuti ibadah ini, percaya kepada Tuhan, yakinlah kita akan mampu melewati semua ini. Mari dalam doa nanti kita minta Tuhan meluputkan kita dan menjauhkan kita segera dari pandemi ini. Tidak ada yang mustahil jika Tuhan berkehendak. Dan mari terus berhikmat dengan menggunakan protokol kesehatan dengan ketat dan melakukan hal-hal yang baik, berpikir yang positif, dan terus melakukan aktivitas kita sesuai dengan panggilan dan pelayanan kita. Demikian pengantar dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada tim IT, liturgos, dan semua orang yang ambil bagian dalam kegiatan ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ibu Bapak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini, dan kami memohon izin admin akan memute-kan perangkat yang ada pada Ibu Bapak, tetapi bukan untuk membatasi kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Boleh menyanyi, boleh mengagungkan nama Tuhan pada tempat kita masing-masing. Ibu Bapak yang dikasih, kami persilakan kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita tidak tahu sampai kapan jalan yang akan kita tempuh tiba di ujung. Pandemi ini mencekam, seperti berada pada sebuah jalan yang tanpa akhir. Satu persatu mereka yang dikasihi pergi meninggalkan kita. Kita merasa lelah dengan jalan yang ditapaki. Tetapi malam ini kita ada dalam sebuah persekutuan yang membangun dan memberi harapan. Sebab pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibrani 6 ayat 19. Bersyukurlah kepada Allah yang memelihara kita, yang mempersatukan kita dalam persekutuan yang saling menguatkan,
Karena jalan kita terasa berat, maka kita tidak boleh menyerah. Disinilah kita mendengarkan sabdanya, beroleh kekuatan dari setiap kesaksian mereka yang diperkenankan Tuhan untuk menjadi pemenang. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, mari dengan segenap hati dan pengharapan kita lantunkan pujian pengagungan kita bagi Allah. Nyanyikan nyanyian pengharapan kita kepadanya. Engkaulah perisaiku. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati pujian. Kita percaya seberat apapun badai yang menerpa kita, selalu ada kekuatan dari Dia. Katakan dengan segenap hati kita bersama-sama. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalam tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Katakan sama-sama. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Semua katakan bersama-sama. Di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam terang, dalam kekuatan abang untuk di belakang yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, segenap penyembahan kita kepada Allah. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Seberat apapun persoalan, katakan di hadapan Tuhan. Di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan. Kita tahu hanya dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai
berjanji firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Dia ada di tempat itu. Kita awali ibadah ini dengan khotbah dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ibu Bapa yang mengasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah orang yang berdosa di hadapan Allah. Pelanggaran dan ketidaktaatan menjadikan kita jauh dari hadirat-Nya. Karena itu di malam yang indah ini, kesempatan bagi kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, memohon rahmat-Nya. Sebab Ia adalah Allah yang setia. Pengakuan kita di hadapan-Nya menjadi jalan bagi kita untuk memperoleh rahmat dan anugerah-Nya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Allah. Sebagai insan, seringkali kami alpa, lalai, dan melupakan Engkau. Saat terbaik, diberkati, kelimpahan, seringkali kami melupakan Engkau. Saat dalam penderitaan dan kesesakan, acap kali jiwa kami, hati dan hidup kami memberontak, marah terhadap apa yang terjadi. Karena itu malam hari ini kami mohon rahmat dan belas kasihan-Mu. Ampunilah kami. Ampuni pelanggaran kami. Ampuni ketidaktaatan kami. Basuh kami oleh darah-Mu. Sucikan kami dan kuduskanlah kami. Terima kasih ya Tuhan untuk rahmat-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pengasihan-Mu bagi kami. Dan di persekutuan ini, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk melihat mentari, menjalaninya setiap hari, dan menyaksikan tangan Allah. Kami bersyukur karena Tuhan tetap menolong kami, bahkan orang-orang di sekitar kami yang mengalami kesulitan. Kami bersyukur karena tidak ada hati yang keras, tetapi terbuka untuk menolong seberapapun yang dapat dilakukan untuk memberikan penguatan. Terima kasih ya Tuhan penyelenggaraan ibadah malam ini. Jikalau bukan Tuhan yang melakukannya, maka tiada daya dan kekuatan bagi kami sekalian. Biarlah persekutuan malam hari ini ya Allah, menjadi persekutuan yang diperkenankan oleh Tuhan untuk menjadi alat memberikan kekuatan, semangat, dan kemenangan kepada siapapun yang ada di persekutuan ini, maupun saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya bagi-Mu. Sebentar kami renungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti kehendak-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, tiap jam menjadi janjian kita untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan sabda ilahi. Tuhan tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh percuma hidupku. Ya Tuhan tiap jam di suka dukaku,
cuma hidupku, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlu, ku datang juru selamat, berkatilah kepada hambanya, Ibu Pendeta Delhalia Giambung, Doktor Teologi, kami persilakan. Tujuan hati untuk kayum. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam. Belum. Salam sejahtera untuk kita. Salam. Saat ini kita akan bersama-sama. Saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari kitab Mazmur pasal 28, Mazmur 28 pasal yang ke-7, Mazmur 28 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Silakan Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab dari Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, Bapak Ibu sekalian, mari kita merendahkan hati kita. Kita sujud di hadapan Tuhan. Kita mohon pertolongannya agar kita dimampukan untuk mengerti dan memahami akan maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita kembali merendahkan diri. Kita tunduk kepada Tuhan dalam permohonan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di surga. Allah yang kami kenal, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Hanya saja kami lalai dan tidak menyadari akan kehadiran Tuhan. Oleh karena berbagai sebab dan alasan yang seringkali membutakan hati kami dan pikiran kami akan kehadiran-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami percaya Engkau akan menyapa kami melalui hamba-Mu, melalui persekutuan yang indah pada malam hari ini. Engkau ingin menyentuh hati kami. Engkau akan menjamah kami ya Tuhan, dan kami yakini itu di dalam hati kami. Melalui iman dan percaya kami kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan melalui Mazmur 28 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9 ini. Urapi kami dengan hati yang bersih. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan kami, menghibur kami ya Tuhan. Yang sedang di dalam kecemasan dan ketakutan dan kekhawatiran. Yang sedang menanti-nantikan kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Yang sedang memohon terus-menerus dengan iman dan hati. Bahwa saatnya tiba pertolongan Tuhan atas kami. Firman-Mu biarlah mengalir di dalam hati kami Tuhan. Mengalir dalam pikiran kami. Mengalir dalam tindakan kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan pada malam hari ini, pada saat ini. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu, melalui hamba-Mu ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita akan bersama-sama membaca dengan judul perikop Tuhan perisaiku, tapi saya akan baca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan demikian bunyinya.
Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Apa kabar kita pada hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan baik. Semoga kita dalam keadaan di mana kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Dan saat ini ya saudara-saudara, saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara tetap dalam pengharapan dalam kondisi apapun. Baik Bapak Ibu Saudara yang terbaring lemah karena sakit, sedang dalam pemulihan, atau dalam keadaan sehat. Atau bisa jadi Bapak Ibu Saudara saat ini dalam suasana hati yang cemas, dalam suasana hati yang ketakutan, dalam suasana hati yang khawatir, atau dalam suasana hati yang baik-baik saja. Saudara-saudara, apapun keadaan kita pada hari ini, saya mau mengajak kita, mari kita semua. Mari kita semua belajar dari pengalaman hidup Raja Daud yang tadi sudah kita baca melalui teks Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara, sekalipun Daud ini memiliki kekuasaan yang sangat besar, dilengkapi dengan para tentara yang kuat, yang selalu siap melindunginya. Namun pada dasarnya dia tetap saja merasa khawatir. Ia tetap saja merasa takut karena dia menyadari hidupnya senantiasa penuh dalam bahaya dan ancaman. Saudara, pengakuan Daud ini menggambarkan betapa dia adalah seorang yang lemah. Ketika dia berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Sesungguhnya dia ingin menyatakan bahwa dia adalah manusia biasa. Bahwa dia adalah manusia yang lemah dan tidak berdaya. Saudaraku, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Merupakan dua kata yang sangat penting dalam proses menghantarkan Daud menuju kemenangan dalam berperang melawan musuh-musuhnya. Dan kunci utamanya adalah hatiku percaya. Saudara, pertanyaannya mengapa demikian? Saudara, dalam perspektif kedagingan, dalam perspektif kacamata manusia, saat menghadapi peperangan, hal yang dibutuhkan selain strategi yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Kita butuh kekuatan jika kita ingin menang. Kekuatan yang kita butuhkan adalah untuk melawan. Jika Daud, kekuatan yang dibutuhkannya adalah untuk melawan agar ia berperang dan ia menang. Kekuatan yang dibutuhkan bisa diperoleh dari luar diri kita. Sandal di situ. Dalam teks ini, dalam teks kita, dalam kondisi berperang,
Maka dalam hal ini bisa mencakup jumlah banyaknya tentara, mencakup banyaknya senjata. Itu yang terjadi dalam teks ini, dalam kehidupan Daud, terutama dalam teks ini. Sedangkan kekuatan dari dalam diri sendiri adalah semangat juang untuk menang. Pertama-tama ini yang dikatakan merupakan dua kata penting dalam proses menghantar Daud menuju kemenangan. Selanjutnya yang kedua yang dibutuhkan Daud adalah perisai, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam berperang, perisai sangat dibutuhkan agar kita tidak mati konyol. Mengapa perisai itu dibutuhkan, pertanyaan kita? Dalam berperang, Daud membutuhkan perisai karena perisai adalah pelindung, suatu alat untuk melindungi diri. Alat pelindung atau perisai bisa berupa pakaian yang dapat melindungi diri dari senjata tajam. Perisai juga bisa berupa tameng. Perisai juga bisa berupa tutup kepala. Dan jika untuk kota, maka yang diperlukan adalah benteng atau tembok yang kokoh untuk melindungi dari musuh. Saudara, ini merupakan semua dalam perspektif berdasarkan kedagingan dan kacamata manusia. Dan apapun persiapan yang dilakukan Daud untuk berperang melawan musuhnya, disadari pada pengertian bahwa apa yang dilakukannya merupakan bagian yang harus dilakukan. Selebihnya dia percaya Tuhan melakukan bagiannya melalui kuasanya. Itulah yang dia yakini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kemenangan Daud untuk percaya dan meletakkan hatinya pada Tuhan merupakan kunci utama kepada kemenangan. Dia meletakkan hatinya dengan mengatakan, kepadanya hatiku percaya. Mengapa hati menjadi penting? Ini pertanyaan kita selanjutnya. Saudara, hati saya, hati saudara adalah alat kontrol penting untuk mengendalikan hidup. Kegagalan atau keberhasilan terletak pada pilihan hati. Bahkan saudara, orang Ibrani, orang Israel, beranggapan bahwa keseluruhan utuh manusia dengan segala sifatnya, intelektual dan jiwa, sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan berpusat dari segala sesuatu itu ada di dalam hati. Amsal pasal 4 ayat 23 menyebutkan, demikian hati sebagai sumber segala keinginan harus dijaga. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30 untuk mengasihi. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Dan seterusnya. 1 Samuel pasal 16 ayat 7 mengatakan Tuhan mengetahui hati setiap orang. Dan tidak bisa ditipu oleh penampilan luar. Bahkan Bapak Ibu Saudara, untuk segala penyakit dan kegundahan jiwa, maka hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikian kata Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Ketika Daud meletakkan dan berkata, kepadanya hatiku percaya. Ini mengandung makna yang sangat dalam. Mengandung pengertian betapa dia menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, gambaran bagaimana Daud berperang melawan musuhnya dengan kekuatan dan perisai yang dimiliki, dengan hati yang percaya pada Tuhan,
memiliki makna penting untuk kita bertindak, untuk kita menghadapi badai hidup yang datang, teristimewa di masa pandemi saat ini. Saudara, bahkan jika kita kembali pada kilas balik di penghujung tahun, atau tepatnya pada saat memasuki tahun 2021, maka saya yakin, Bapak Ibu Saudara, dalam doa saudara yang dipanjatkan pada Tuhan, kita berharap bahwa kehidupan yang akan kita jalani sepanjang tahun ini semua baik dan lancar. Bahkan inti doa kita adalah memohon perlindungan, memohon untuk selalu diberi kesehatan, memohon untuk diberkati pekerjaan dan pelayanan, dan sederet panjang permohonan-permohonan yang kita minta kepada Tuhan. Saudara, namun apa yang terjadi? Ternyata apa yang kita jalani dan apa yang kita mau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, lagu di awal ibadah tadi, Engkaulah perisaiku, dalam persekutuan tadi mengawalinya adalah menjadi satu kesaksian iman kami. Yang menariknya Bapak Ibu Saudara, ketika lagu ini di akhir tahun, di awal tahun, saya sedikit memberi kesaksian. Saya sebagai pemimpin ibadah dalam keluarga, mencantumkan lagu Engkaulah perisaiku ini menjadi satu bagian pujian ketika kami menyambut tahun baru 2021. Sempat terjadi perdebatan kecil antara saya dan suami. Dia bertanya, kenapa saya harus memilih lagu itu? Kenapa lagu itu harus dinyanyikan? Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Apa yang dinyanyikan dalam lagu itu, sebait lagu seperti yang dikatakan, Engkaulah perisaiku di bagian awal, dan di bagian akhir dikatakan, ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan, ku kan bertahan dalam tekanan sampai kapanpun ku akan bertahan karena Yesus menolong menjadi penopang hidupku. Benar-benar terjadi. Di awal tahun, tepatnya 5 Januari, dari 27 orang kami keluarga yang berkumpul pada ibadah tutup tahun, 16 orang dinyatakan positif COVID. Ironisnya lagi Bapak Ibu Saudara, kami ini adalah orang-orang yang terpapar sekeluarga. Tidak ada orang luar. Orang tua ibu saya yang berusia 81 tahun. Anak, cucu, dan menantu. Padahal kami sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik saat ibadah. Saat berkumpul bersama. Hanya ketika makan, masker kemudian dibuka. Rupanya, kelalaian kita adalah kita taat pada protokol kesehatan, tetapi ada saatnya kita lalai. Dan itu tidak bisa terlewatkan. Dan Bapak Ibu Saudara, harus saya akui, harus kita akui, kami terutama, ketika kami terpapar COVID, maka perasaan marah dan takut hal yang pertama kami rasakan. Perasaan curiga siapa yang menularkan menjadi perdebatan awal. Takut karena orang tua yang sudah lansia. Ada bermacam hal yang menjadi perasaan yang berkecamuk dalam hati kami. Namun Bapak Ibu Saudara, kami kemudian sadar bahwa kemarahan dan rasa takut itu tidak akan menolong untuk keluar dari masalah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu dimanapun berada, ketika menghadapi situasi yang sama seperti kami, ketika menghadapi situasi yang mungkin kita anggap sebagai badai, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah hindari rasa marah. Jauhi rasa takut.
Karena itu kami berupaya untuk ikhlas berserah dan percaya. Berjuang untuk bangkit menang melawan virus yang bersarang pada tubuh. Kekuatan yang kami miliki bersama adalah keinginan untuk sembuh. Sama dengan Daud. Dia percaya ada kekuatan. Dia berpegang pada kekuatan. Kekuatan keinginan untuk sembuh itu adalah hal yang pertama. Walaupun di antara kami sebenarnya ada yang kritis. Sempat jika terlambat mungkin nyawa akan melayang, Bapak Ibu Saudara. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisai. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun persoalan yang kita hadapi sekarang ini, jika Bapak Ibu Saudara sedang terbaring sakit, oleh karena COVID, oleh karena penyakit apapun yang mendera tubuh, maka mari singkirkan perasaan hati yang marah dan rasa takut. Dan mari meletakkan hati pada posisi yang terbaik. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur dan efektif menghadapi masalah apapun yang terjadi. Bahkan katanya hati yang gembira pun bisa menaikkan imun tubuh kita supaya imun kita tetap terjaga. Dan di atas semuanya itu Bapak Ibu Saudara, mari kita meletakkan hati kita untuk percaya pada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Percaya bahwa Tuhan akan menolong. Dan jika kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara sedang dalam pertolongan para medis, sedang minum obat, sedang minum vitamin, sedang makan yang cukup, maka itu adalah bagian yang harus kita jalani. Selebihnya biarkan Tuhan bekerja melalui kuasa-Nya. Itulah yang diyakini oleh Daud. Saat ini Bapak Ibu Saudara, seluruh dunia berjuang bersama untuk melawan COVID-19. Virus yang kasat mata merupakan musuh dunia dan manusia. Dan ironisnya banyak tidak mampu bertahan untuk melawan. Jujur saja, ketika saya membuka Facebook, membuka WA, beberapa minggu ini saya selalu terenyuh mendengar berita duka. Orang-orang terdekat di WA Group menyatakan bahwa saudara saya ini AB, teman saya AC, sudah tidak lagi bersama dengan kita. Bahkan para hamba-hamba Tuhan pun ada beberapa yang sudah dipanggil. Dan melalui pemazmur Daud, pada malam hari ini kita diingatkan. Kita diingatkan untuk terus beriman dan berpengharapan. Meletakkan kekuatan kita, meletakkan perisai kita pada Tuhan. Meletakkan hati kita untuk percaya kepadanya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, itu betul sekali. Ketika kita ikhlas percaya, ketika kita berserah dengan sungguh kepada Tuhan, maka dengan hati yang gembira, hati yang ikhlas dan percaya, akan membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Menjadi kuat dalam menghadapi situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita berharap dan percaya bahwa pandemi ini akan berakhir. Mari hati kita percaya bahwa Tuhan terus melindungi umat-Nya. Mari hati kita percaya bahwa orang-orang tercinta yang telah meninggalkan kita karena pandemi ini telah diselamatkan. Bahwa mereka telah memperoleh bagian hidup yang kekal dalam kemuliaan-Nya. Mari kita percaya bahwa hidup kita tidak sendirian di dunia ini. Kita tidak sendirian menghadapi pandemi ini.
Mari kita bersama-sama berjuang untuk menang. Mari kita bersama-sama saling menguatkan. Mari kita bersama-sama saling mendoakan. Seperti permohonan Daud pada Tuhan. Mari kita mengaminkannya bersama-sama. Seperti doa Daud yang dikatakannya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Mari kita imani doa ini di dalam hati kita dan hidup kita. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, berjuang untuk menang. Terus bertahan. Dan kita yakin kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Saudara, kiranya Tuhan memberkati dan memelihara kita semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan menguatkan kita. Mari kita meletakkan hati kita percaya pada Tuhan. Mari kita menyatakan diri kita bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisai kita. Tetap semangat. Tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dan memberi diri untuk divaksin. Terus berjuang untuk sembuh. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mari kita tunduk kepala, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita merendahkan diri kita kepada Tuhan. Kita mohon pertolongan dan pengampunan daripadanya. Satukan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa dan aminkan di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Untuk setiap keadaan yang boleh kami lewati dan kami jalani. Untuk setiap hal yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Sebab pengampunan dan kesembuhan yang sempurna hanya datang daripada Tuhan. Sebab Engkau berkuasa atas hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama dengan umat-Mu yang percaya. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami mohon Engkau mendengarkan kami. Kami mohon pertolongan dan pengasihan-Mu. Untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam kondisi apapun saat ini yang mereka jalani, yang mereka hadapi. Entah dalam keadaan sakit, atau terbaring lemah sakit, di rumah sakit, di rumah atau dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau menjamah mereka dengan kuasa darah-Mu. Kuasa bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Kiranya Engkau menjamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasa mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Melalui para medis ya Tuhan. Melalui tangan-tangan para dokter, perawat. Dan orang-orang yang menjaga mereka ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terjadi. Melalui obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh saudara-saudara kami. Makanan yang masuk ke dalam tubuh. Yang boleh mereka makan, yang mereka boleh nikmati. Sebagai sarana untuk kesembuhan, kiranya diberkati.
Sehingga kami Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang sakit ini, dapat disembuhkan dan dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon Engkau juga menguatkan iman mereka dan pengharapan mereka. Agar mereka tidak digoyahkan. Agar mereka tetap kuat. Agar mereka tetap beriman dan pengharapan. Jauhkanlah, hindarilah ya Tuhan, perasaan amarah. Perasaan takut. Perasaan khawatir, cemas. Yang mungkin saja saat ini sedang berkuasa atas hati mereka. Atas hati saudara-saudara kami ini. Buanglah ya Tuhan perasaan-perasaan ini. Buatlah hati mereka menjadi hati yang sungguh-sungguh. Percaya. Percaya kepada Tuhan. Buatlah hati mereka sungguh-sungguh mampu berdamai. Mampu mengasihi. Mampu memberi diri untuk ikhlas. Mampu untuk memberi diri untuk berserah penuh kepada Tuhan. Buanglah ya Tuhan perasaan-perasaan yang mengganggu. Yang menghalangi mereka untuk percaya dan datang kepada Tuhan. Dan kami percaya dan kami imani bahwa hati mereka yang gembira, hati yang bersyukur dan ikhlas dan percaya adalah obat manjur. Obat yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Tuhan, kami percaya saat ini kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami saat ini. Dalam kehidupan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan, jamahkanlah hati kami. Jamahlah kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sembuhkan, pulihkan apapun penyakit kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Doa kami juga ya Tuhan untuk pemulihan bangsa dan negara ini. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Sehingga mereka dapat membuat kebijakan dan keputusan yang benar untuk pemulihan bangsa ini. Berikan hikmat kepada mereka. Berikan akal budi dan kebijaksanaan kepada mereka. Sehingga mereka mengedepankan kesejahteraan bangsa dan negara ini. Pulihkan ekonomi. Pulihkan segala hal yang berhubungan dengan pendidikan. Kuatkan para medis, para dokter, para perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Sehingga mereka dapat bekerja dengan optimal. Sehingga mereka benar-benar dapat melakukan pelayanan mereka dengan baik. Berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Untuk dapat menjadi berkat dan diberkati. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja ya Tuhan. Khususnya gereja Kalimantan Evangelis. Buatlah gereja menjadi bersinar terus. Sebagai garam dan terang. Terus berkarya di dalam pelayanan. Banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan dan disembuhkan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kami percaya ya Tuhan saat ini Engkau bekerja. Kuasa-Mu bekerja kepada kami semua. Kuasa-Mu bekerja pada dunia. Kuasa-Mu bekerja untuk pemulihan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebersamaan kami ini. Terima kasih juga untuk pemulihan yang sedang berlangsung. Terima kasih juga ya Tuhan untuk setiap keadaan yang kami bisa jalani dan kami lewati.
Terima kasih ya Tuhan untuk penguatan yang datangnya daripada-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan kami yang kami alaskan. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa. Yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, yang punya kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Telhalia Gi Ambung, Doktor Teologi. Malam hari ini kita semua mengalami lawatan Tuhan oleh pemberitaan firman Tuhan yang sangat berkati. Terima kasih untuk malam hari ini. Saya percaya semua yang mendengarnya beroleh kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Dan itu akan kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kekuatan yang dari Tuhan yang kita terima malam ini. Ibu Bapak, kita tiba di penghujung ibadah. Ada sebuah lagu yang akan kita nyanyikan bersama. Lagu ini diciptakan oleh Edward Chen. Ibu Bapak, saat ia menciptakan lagu ini, ia ada di dalam situasi yang sangat berat. Kecewa, sedih, bergumul, takut. Saat yang begitu berat karena ia tidak melihat jalan Tuhan. Saat dimana ia ada di dalam situasi tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan itu. Lagu ini telah menyentuh banyak orang. Menyentuh hati, memberikan kekuatan. Saya percaya dengan menyanyikannya sepenuh hati, lagu ini juga akan menyentuh hati kita semua. Hatiku percaya, kita nyanyikan bersama-sama. Untuk apapun situasi yang kita hadapi, biarlah pujian ini menjadi sumber inspirasi dan kekuatan. Kita percaya pada janji dan jalan Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, aku tak melihat jalanmu. Saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Hanya imani dan katakan bersama-sama. Hatiku sekali lagi, mari dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janji. Melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu,
janji-Mu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Sekali lagi katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu. Sekali lagi, hatiku percaya, katakan dengan segenap hati kita. Iya, katakan bersama-sama. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Saudara, jika Tuhan mengizinkan kita untuk melatih sebuah jalan yang tidak kita mengerti, Tuhan mengizinkan kita pada sebuah situasi di mana kita tidak mengerti apa rencana Tuhan, tetaplah percaya pada janji Allah. Kita bersyukurkan penyertaan Tuhan dari awal hingga akhir ibadah ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, mengakhiri ibadah ini dengan berkat Allah. Jemaat diundang untuk berdiri bersama-sama. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali, ibadah kita selesai. Terima kasih Ibu Bapak untuk malam yang luar biasa, untuk firman Tuhan dan penguatan. Terima kasih di tengah kita ada Ibu Ketua Umum Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis, Ibu Pendeta Dr. Simpon Eplion. Ada Bapak Sekretaris Umum Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis Pendeta, Bapak Pendeta Satria. Terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih juga untuk kehadiran kita semua. Saya melihat ada banyak orang yang hadir di tempat ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Bupati Gunung Mas juga berkenan hadir. Ibu anggota DPR, Ibu Pendeta Raya, terima kasih. Dan semua orang yang sudah datang pada malam hari ini dalam Zoom peribadatan ini. Kami berharap pertemuan kita akan dipertemukan minggu depan. Dalam ibadah yang sama, Tuhan memberkati. Kami mempersilakan kepada Bapak Sekretaris Umum Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis untuk menyampaikan. Kalau ngomen, aku kan tadi mau ngetik kerena tuh lupa aku keluarin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati dan kasihi, pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa setelah acara serah terima jabatan nanti pada tanggal 4 Agustus tahun 2021 ini akan langsung dilaksanakan yaitu acara Prasidang 1 Majelis Sinode GKE. Kami mengundang semua baik MP, baik Majelis Sinode maupun DPP untuk ambil bagian dalam acara prasidang ini untuk memberikan masukan dan lain sebagainya, baik yang hadir secara tatap muka maupun secara virtual. Kami juga mengundang kembali kita ibadah minggu depan, yaitu minggu depan pada waktu yang sama, dan nanti kami mohon dengan hormat Bapak Kekasih Dr. Agustin Teras Narang, Sarjana Hukum, untuk memberikan pengantar awal bagi kita. Dari Majelis Pertimbangan Sinode Gereja Kalimantan Evangelis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Halo. Salam sehat semua. Selamat malam. Shalom. Pak. Selamat malam. Dimanapun berada. Shalom. Selamat malam.
Selamat malam. Selamat malam Pak Agustin Terasnara. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu. Selamat malam Pak Teras. Izin. Berkati. Pak Raya. Selamat malam Pak Pendeta Raya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Ibu Tuhan. Malam, Pak Tuhan, Mas. Selamat malam Ya. Ibu Nelly. Nelly. Selamat malam Isolasi semuanya. Sampai bertemu minggu depan. depan. Ya, selamat malam.